Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk beribadah. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin dan menolong. Dalam 1 minggu yang lalu kita jalani di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita pada pagi hari ini menyiapkan waktu untuk hadir beribadah bersama. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua boleh melihat kanan dan kiri. Bapak Ibu boleh berdiri, silakan bersalaman, sebut namanya, sampaikan selamat beribadah. Dan kalau belum tahu boleh ditanyakan ya, namanya siapa. Pastikan Bapak Ibu untuk menyebut namanya ya. Terima kasih, silakan duduk. Semoga dari sekian nama yang Bapak Ibu sapa ya, ini adalah nama-nama yang juga bersama-sama dengan kita beribadah saat ini. Dan Bapak Ibu, kalau kita ingat, Tuhan mengetahui kita satu persatu sesuai dengan nama kita. Bahkan setiap yang terjadi dalam hidup kita masing-masing Tuhan tahu. Nah, oleh karena itu, mari dengan segala penuh syukur kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Mari kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Secara pribadi kita boleh beribadah, bahkan nama-nama yang tadi juga kita salam. Dan kita semua dalam ruangan ini boleh Tuhan pimpin dan Tuhan tolong untuk beribadah bersama. Mari kita mengambil waktu teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil umatnya untuk beribadah. Mari kita bangkit berdiri, umat yang telah dipanggil dan ditolong oleh Tuhan untuk bersekutu bersama. Kita membacakan panggilan ibadah dari Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ya, kita orang-orang benar, orang-orang jujur. Dari Mazmur ini kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan mengelilingi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita diajak untuk bersukacita di dalam Tuhan dan bersorak-sorai sebagai orang-orang benar. Orang-orang yang dipanggil dari gelap ke dalam terang kemuliaan Allah untuk menyanyikan keajaiban Kristus yang bangkit. Sukacita ini bukan hanya kita simpan untuk diri sendiri, tetapi kita bagikan melalui pujian kita supaya semua bangsa mengenal dan memuji Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan hati yang penuh syukur dan mulut bersorak, kita memuji. Kita nyanyikan bersama lagu May the People Praise You. They are
bersama-sama kita berdoa, kita menaikkan pengagungan kita kepada Allah kita yang mulia. Kiranya orang-orang memuji Engkau dan biarlah bangsa-bangsa bersukacita. Biarlah semua mata, semua telinga terarah hanya kepada Allah kami yang kudus dan mulia. Supaya kami memuji, supaya kami meninggikan Allah Tritunggal. Kami bersyukur, kami bersukacita di pagi hari ini Engkau sudah menghimpun kami ya Tuhan, untuk berkumpul, menaikkan pujian kami, menaikkan doa kami, membaca firman-Mu di pagi hari ini. Inilah kami umat-Mu, inilah kami yang Engkau telah panggil, yang Engkau kumpulkan untuk bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Terpujilah dan ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami. Mungkin sepanjang minggu ini kami melalui berbagai macam pergumulan. Tetapi di hari ini, di saat ini kiranya Engkau yang menolong kami, memimpin kami agar sungguh kami bersama-sama boleh terfokus, terarah kepada kebenaran-Mu, kepada pribadi-Mu ya Tuhan dalam persekutuan ini. Pimpin dan sertailah ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan memanggil umat-Nya kepada iman dan pertobatan. Kali ini kita akan membacakan pengakuan iman komunal, terambil dari Katekismus Heidelberg bagian 3, topik syukur yang wajib dipersembahkan. Pertobatan manusia yang sungguh-sungguh terdiri atas berapa bagian? 2 bagian, yaitu kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Apa itu kematian manusia lama? Sungguh-sungguh menyesali bahwa kita menimbulkan murka Allah karena dosa kita, dan semakin membenci dan menjauhi dosa itu. Apa itu kebangkitan manusia baru? Sungguh-sungguh bersukacita dalam Allah karena Kristus, dan rela suka akan hidup sesuai dengan kehendak Allah sambil melakukan segala perbuatan baik. Tetapi apa itu perbuatan baik? Hanyalah perbuatan yang timbul dari iman yang sungguh-sungguh dan yang seturut hukum Taurat Allah untuk memuliakan Dia, bukan perbuatan yang berdasarkan kemauan kita atau aturan manusia sendiri. Iya, Bapak Ibu, melalui pengakuan tadi kita diingatkan bahwa pertobatan sejati berarti mematikan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Namun Bapak Ibu, kita juga sadar bahwa sepanjang kehidupan kita, bahkan minggu ini, kita mungkin gagal membenci dosa dan melakukan kehendaknya. Bukannya membenci dan menjauhi dosa, malahan kita berkanjang dan menikmati dosa itu. Mungkin ada perbuatan baik yang kita lakukan, namun itu merupakan intrik untuk mengelabui orang lain karena kefasikan kita. Bapak Ibu, Tuhan tahu dan Tuhan mengajak kita untuk bertobat. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kita mohon belas kasih-Nya. Mari kita nyatakan kerinduan kita dan permohonan kita melalui lagu Mampirlah Dengar Doaku, sambil kita membuka hati kita untuk pengakuan dosa di hadapan Tuhan.
Jangan jalan terus. Mari bersama-sama kita membacakan pengakuan dosa. Allah yang Maha Kudus, sebagai umat-Mu, kami mengakui kegagalan kami di sepanjang minggu ini dalam hal membenci dan menjauhi dosa. Engkau yang paling mengetahui kedalaman hati dan pikiran kami. Ada kalanya kami berusaha mencari pembenaran atas tergodanya kami pada berbagai wujud dosa yang melawan kekudusan dan kebenaran-Mu. Ampunilah kami. Kami juga mengakui segala kejatuhan kami dalam hal hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sambil melakukan perbuatan baik. Kami mungkin dapat mengelabui orang lain dengan kemunafikan kami, tetapi Engkaulah yang paling tahu pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kami yang menjijikan. Ampunilah kami umat-Mu yang tidak dapat menguasai diri ini. Tolonglah kami yang benar-benar lemah berdosa ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah juga doa pengakuan dosa pribadi kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Ampunilah kami umat-Mu. Dengarkanlah pengakuan kami. Dan tuntunlah kami untuk menjadi orang-orang yang mau hidup untuk kemuliaan-Mu saja. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, setiap kita boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan firman Tuhan dari Yeremia pasal 33 ayat 8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Puji Tuhan, biarlah setiap jaminan pengampunan yang Tuhan sendiri berikan kepada kita menjadi peneguhan kepada kita untuk kita mau bangkit dan mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa, Bapak Ibu bisa mengikuti dari tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan syukur kami, penghormatan kami, pujian kami kepadamu. Di pagi hari ini kami bersama-sama boleh belajar dan menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Kami boleh belajar bahwa sesungguhnya Engkau yang menuntun dan menolong kami, bahkan untuk berpikir untuk kami boleh hadir beribadah, merencanakan untuk mempersiapkan diri beribadah, itu adalah pekerjaan dan pertolongan Allah Roh Kudus kepada kami. Kami boleh belajar bahwa setiap hal dalam kehidupan kami adalah sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami. Dan bahkan Engkau senantiasa menginginkan kami untuk terus belajar, untuk terus mengikut kebenaran-Mu ya Tuhan. Secara khusus untuk terus mengikut pribadi Kristus dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, kami mohon biarlah keseharian kami, di usia kami, di saat ini, apapun itu, baik yang masih anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, bahkan lansia, setiap kami juga Engkau berikan hati yang terus mau belajar, untuk kami boleh melihat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kasihani kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mempertahankan ego kami, untuk kami bisa pertahankan, tidak mengandalkan posisi jabatan,
bahkan pengalaman kami sebagai hal yang boleh kami jadikan sebagai pegangan dalam hidup kami. Tetapi biarlah hari demi hari hati yang mau terus belajar Engkau terus berikan kepada kami. Kami boleh memiliki sebuah kepekaan apa yang Engkau kehendaki. Kami boleh memiliki kepekaan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Bapa di surga, pimpin dan sertai kami. Setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar bukan berlalu begitu saja atau untuk memenuhi pengetahuan kognitif kami, tetapi kami memiliki sebuah momen untuk mau berefleksi, mau mengintrospeksi diri, dan mau berkomitmen untuk memperbaiki apa yang perlu kami perbaiki dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengetahui dan melihat setiap kami. Mungkin ada ambisi, mungkin ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran, atau mungkin pikiran-pikiran yang sebenarnya adalah pikiran yang tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap pribadi di tempat ini. Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau menolong kami, mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan Engkau memanggil kami untuk menyerahkan segala tantangan dan pergumulan itu kepadamu. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengandalkan Tuhan, mau berserah dan berjalan dalam keyakinan kepada apa yang Tuhan pimpin. Bapa di surga, kami pada saat ini berdoa untuk setiap pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja, yang dilakukan oleh lembaga Kristen, para church, lembaga pendidikan Kristen, bahkan setiap lembaga-lembaga misi. Kami selalu berdoa agar kiranya Engkau yang terus juga menolong dan memimpin, agar setiap lembaga-lembaga atau upaya untuk memberitakan Injil oleh institusi maupun pribadi, boleh Tuhan tolong dan pimpin dan sertai. Kami berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan, berita Injil, sungguh-sungguh menjadi terang yang boleh kami bagikan, yang boleh dibagikan oleh setiap pribadi-pribadi yang digerakkan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Berkatilah agar setiap pemberitaan Injil yang dikerjakan di berbagai tempat ini, di berbagai instansi dan berbagai orang percaya ini Tuhan, bila menjadi sebuah pengharapan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapa di surga, kami secara khusus berdoa untuk setiap hamba Tuhan di hari Minggu ini yang akan memberitakan firman Tuhan di Christ Chapel Manado, bahkan di Christ Chapel yang lain. Kami berdoa juga untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja di Sulawesi Utara ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memperlengkapi, menolong dan menyertai mereka. Setiap persiapan yang mereka sudah lakukan di beberapa hari sebelumnya, biarlah di hari ini, ketika mereka berdiri, sungguh kebenaran firman Tuhan yang boleh diutarakan. Biarlah mereka berkhotbah dan mereka juga boleh belajar dari kebenaran firman yang mereka utarakan itu ya Tuhan. Kasihani dan tolong Tuhan, agar setiap hamba Tuhan tidak menjadi batu sandungan, tetapi justru sungguh-sungguh boleh menjadi gembala, menuntun dan menolong setiap umat-Mu untuk datang kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Dari pusat hingga ke daerah kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Senantiasa kami terus berdoa dan bermohon agar setiap pribadi yang telah diberikan mandat, yang diberi tanggung jawab, mereka boleh menjadi pribadi yang melihat kebutuhan masyarakat, mau memikirkan apa yang terbaik untuk kesejahteraan bersama. Kasihani agar mereka tidak menjadi pribadi yang memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya saja, tetapi biarlah dalam masa jabatan yang mereka miliki, sungguh-sungguh ada semangat untuk melayani masyarakat, semangat untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami.
Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, di seluruh dunia kami boleh mendengar berbagai macam problematika, dari ekonomi, keamanan, bahkan juga terkait dengan bagaimana interaksi bangsa satu dengan yang lain. Semakin ke sini kami boleh mendengar semakin sering dan semakin cepat terjadi pertikaian, bahkan serangan satu dengan yang lain di Asia Tenggara, Timur Tengah, bahkan di Eropa sana ya Tuhan. Kami mohon dan kami berdoa, Tuhan yang memegang dan berdaulat atas perjalanan sejarah, biarlah di masa-masa kami ini pun Engkau juga yang terus memimpin dan menolong. Kiranya Engkau membangkitkan pribadi-pribadi yang boleh menjadi penegak dan boleh menjadi pribadi yang menyuarakan kebenaran, secara khusus menyuarakan perdamaian. Tuhan mampukan dan bangkitkan orang yang Engkau pakai untuk menjadi agen dalam membawa kedamaian ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk doa-doa yang kami naikkan. Biarlah setiap kami yang boleh berdoa juga boleh bersama-sama terus menggumulkan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, ini doa syafaat kami bawa kepadamu melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur pasal 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari dengan satu kesadaran bahwa hati setiap apa yang kita miliki adalah milik Tuhan saat ini, mari kita datang memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyikan pujian penghormatanku.
Mari kita bersyukur dalam doa, kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaanmu kepada kami. Engkau menuntun dan menjaga kami, memelihara kami. Secara fisik, kesehatan boleh kami miliki. Bahkan Engkau juga memelihara kami dengan makanan dan pakaian yang boleh kami makan dan gunakan. Engkau memelihara kami melalui pekerjaan kami. Kami boleh mendapatkan penghasilan. Engkau memelihara kami melalui setiap pribadi-pribadi yang ada di sekitar kami. Kami boleh hidup bersama ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Uang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau memberkati dan memberkati orang-orang yang mengelolanya. Setiap potensi yang ada pada kami, pakaian, tenaga, pikiran, bahkan juga uang yang masih ada pada kami, itu adalah milik-Mu ya Tuhan. Tolong dan kasihani kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempergunakan setiap yang ada pada kami sungguh-sungguh untuk kemuliaan-Mu. Ajar kami menjadi penata layan bagi hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan membarui umatnya melalui firman. Pendeta William Ferdinandus akan membagikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Jadilah dirimu sendiri. Be true to yourself, be yourself. Apakah Bapak Ibu, Saudara atau adik-adik pernah mendengar perkataan seperti itu atau pernah mengucapkannya? Saudara, jadilah dirimu sendiri, be yourself, itu adalah seperti mantra buat orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Ungkapan ini bisa kita dengar di mana-mana, entah di medsos atau di film atau muncul lewat kata-kata motivasi, nasihat-nasihat bijak ya. Dan saudara, kita sepertinya didorong di hari ini untuk mengejar menjadi diri kita sendiri. Ekspresikan siapa dirimu yang sebenarnya, tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, kejar hasratmu, keinginanmu, mimpimu, hakmu. Dan kalau sampai ada yang menghalangi kita mengekspresikan diri, nah itu kemudian dianggap sebagai penindasan. Ya, atau ketika saya berusaha mengekspresikan diri saya, tapi ada yang bilang jangan, artinya dia sedang menindas saya. Atau kalau sampai ada yang bilang, aduh jangan ikutin kata hatimu, itu orang yang toksik, jangan didengerin. Saudara, di tahun 85, 40 tahun yang lampau, ada seorang sosiolog sudah meninggal, namanya Robert Bellah. Dia di dalam satu buku itu, Habits of the Heart, boleh tolong next ya. Dia kasih istilah ya untuk worldview orang-orang modern, yaitu ekspresi individualisme. Boleh next ya. Yaitu satu individualisme yang ini satu worldview ya, menunjukkan bahwa keyakinan kalau perasaan diri saya, mimpi saya, keinginan saya, self-fulfillment saya itu harusnya menjadi patokan utama gimana kita menjalani hidup ini. Nah itu expressive individualism. Jadi tujuan hidup kita adalah menemukan jalan hidup kita sendiri, menetapkan tujuan hidup kita sendiri, jadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Jadi kalau seandainya Anda misalnya ganteng atau cantik dan Anda menemukan kebahagiaan di dalam mengejar body count gitu ya, berapa banyak lawan jenis yang Anda taklukkan, ya lakukanlah itu. Ya. Kalau Anda misalnya menemukan kebahagiaan di dalam ekspresi cinta yang sifatnya itu sesama jenis, ya kejarlah, lakukanlah itu. Jadilah dirimu sendiri gitu. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata hatimu. Jadi lihat ya kenapa disebut expressive individualism. Diajarkan kalau setiap orang punya hak untuk mengejar kebahagiaan, kesuksesan, kepuasan, apapun ya menurut versi diri mereka sendiri. Jadi yang berdaulat itu
self, diri. Dan saudara, ini yang digaungkan, ya, yang diagungkan, yang diajarkan, yang disebarkan di dalam dunia. Tapi betapa berbedanya dengan apa yang diajarkan dengan oleh Injil itu. Injil menawarkan, mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Gaya hidup yang dinafasi, dibentuk, diarahkan oleh Injil begitu berbeda, saudaraku. Kalau dunia bilang jadilah dirimu sendiri, Injil bilang sangkal diri, ikut Tuhan. Kalau dunia bilang ikuti apa kata hatimu, Injil bilang hati itu licik, hati itu corrupted, hati itu nggak bisa dipercaya. Dunia bilang kejar, cari kebahagiaanmu, Injil bilang carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Dunia bilang kamu bebas jadi apa saja, lakukan apa saja, tapi Injil bilang kamu tadi beli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi ada kontras yang sangat besar jalan dunia dengan jalan Injil. Dan saudara, gaya hidup Injil inilah yang kita bersama-sama lihat Paulus utarakan di sepanjang surat 1 Korintus, dan secara khusus dalam 1 Korintus pasal 8 pasal 9. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita dari 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, saat ini kami tunduk di hadapan Engkau. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, dan kami rindu Engkau yang mencelikkan mata hati pikiran kami, telinga kami. Tolong kami agar kami bisa mencerna, mengerti firman-Mu. Dan kami berdoa di atas segalanya, kiranya Allah Roh Kudus yang ada dalam setiap kami bekerja secara leluasa, membentuk, mengarahkan, menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu pembacaan perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai 27. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat 15 dan saya minta Bapak Ibu, saudara, adik-adik boleh bacakan ayat 16. Kita baca bergantian. Namun aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Semuanya ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri. Demikian firman Tuhan, tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Saudara, di dalam khotbah kita hari ini ada 3 poin yang akan kita renungkan bersama, yaitu yang pertama gospel driven surrender, kedua nanti gospel driven strategy, dan yang terakhir gospel driven self. Kita akan coba lihat satu persatu, saudara, dimulai dari yang pertama, melepaskan hak diri untuk kemajuan daripada Injil itu. Saudaraku, Paulus sebelumnya telah menjelaskan bahwa sebagai rasul, dia memiliki hak untuk menerima dukungan, mendapat dukungan material dari jemaat yang telah dilayaninya. Sebagai orang rasul, dia memiliki hak-hak tertentu. Salah satu hak untuk mendapat dukungan finansial dari jemaat yang dia layani. Dan secara manusiawi, secara logika, secara teologis, secara biblical, itu tidak ada yang salah, saudara. Itu sangat boleh, sangat sah. Itu yang kita bahas di minggu yang lalu. Tetapi kemudian Paulus dia menegaskan dia menggunakan haknya untuk mendapatkan kompensasi itu. Dia tidak pakai haknya, dia lepaskan haknya. Dia memilih untuk self-support dengan kerja. Ya, dia menjadi tukang tenda dan menghidupi pelayanan sendiri. Dan saudara, tujuan dia sangat jelas bahwa dia enggak pengen ada rintangan, ada hambatan atau kesalahan yang membawa orang berpikir kalau dia melayani, memberitakan Injil untuk cari sesuatu, untuk cari keuntungan. Karena orang-orang Korintus saat itu memang sangat terbiasa. Ada pengajar-pengajar ya menyampaikan kata-kata motivasional, mengajarkan filsafat-filsafat, mengajarkan ilmu-ilmu tertentu supaya dapat duit begitu. Mengajarkan retorika, orasi supaya orang kemudian kagum, dia memuja dia. Dan Paulus nggak mau disamakan dengan orang-orang seperti ini, maka dia tolak. Ya, ada orang-orang yang memberikan uang-uang tertentu, dana tertentu. Ya, dan dia juga tidak mau dikontrol oleh para patron. Karena biasanya ketika memberikan dukungan itu berarti harus pro kepada orang tertentu, saudara. Nah, saudara ingat bahwa Paulus dia bukan anti material, dia bukan anti persembahan. Karena pada kenyataannya dia menerima bantuan dari jemaat lain di Makedonia, di Filipi. Jadi dia terima persembahan dari mereka untuk mendukung pelayanannya. Nah, jadi dia tidak anti dukungan finansial, tetapi di sini dia sangat berhati-hati. Dia tidak mau ada persepsi kalau pelayanan Injilnya itu untuk keuntungan personal, untuk keuntungan finansial. Nah, jadi ini satu contoh dari kehidupan Paulus. Kalau dia ingin menunjukkan kalau dia punya hak, dia punya satu hak untuk mendapatkan dukungan finansial, tetapi dia memilih untuk tidak memakai hak itu, supaya Injil tidak kemudian terhalang, supaya Injil tidak kemudian dibatasi. Dan saudara, kita perhatikan motivasi dia ketika bicara ini. Ya, bicara tentang uang di gereja itu sangat susah, saudara. Apalagi kalau pendeta yang ngomong ya. Terlalu banyak ngomongin soal uang bisa menimbulkan persepsi negatif. Wah, ini berarti sedang mencari keuntungan tertentu, yang dipikirkan hanya materi. Tapi kalau tidak bicara uang sama sekali, bahaya juga, saudara. Karena mengenai uang itu adalah bagian daripada pemuridan. Murid sejati itu mempercayai Allah, menghargai Kristus melebihi segalanya. Dan itu tercermin di dalam cara dia mengelola, memakai, menikmati, menggunakan harta yang diberikan kepadanya. Nah, apa yang Paulus rasakan di sini ketika aku bicara di sini bukan supaya aku diperlakukan demikian, sebab lebih baik aku mati berbuat seperti itu. Saya pikir ini perasaan yang dirasakan oleh semua orang yang terus melayani. Ya,
Ketika mau ngomongin uang, wah aku bukan ngomongin ini supaya aku dapat untung, tidak gitu. Lebih baik aku mati gitu. Aku ngomong ini bukan supaya aku dikasih, diberikan lebih, tidak gitu. Aku sedang kasih contoh dari hidupku. Jadi mau menunjukin motivasi bukanlah finansial, bukan untuk memperkaya dirinya. Saudara, ini jadi penghiburan juga buat saya setelah minggu lalu ngomongin tentang persembahan dan segala macam begitu. Saya bahkan dapat penguatan di minggu berjalan itu. Ada satu artikel dari Christianity Today, dia malah menegaskan, Pastor, boleh next ya? Pastor, jangan takut untuk bicara soal uang. Ya, karena ketika engkau bicara tentang uang, itu pun satu pelayanan. Mengkhotbahkan kemurahan hati itu bukan sedang bikin orang merasa bersalah atau memenuhi target tertentu, ya, tetapi ini sedang membentuk para murid yang mempercayai Allah dan yang meninggikan Kristus melebihi segalanya. Who trust God and praise Christ above all. Jadi saudara, bukan satu hal yang mesti hidup. Nah, apa yang membuat Paulus bisa melakukan ini? Apa yang membuat dia bisa melepaskan haknya? Tidak dipenuhi satu perasaan bahwa dia berhak mendapatkan sesuatu, entitlement itu saudara. Nah, jawabannya ada pada apa yang dia sampaikan di dalam ayat berikutnya. Dan saya melihat dari apa yang Paulus sampaikan ini, kita bisa melihat hubungan antara dua hal ya, sense of duty dengan delight itu. Perhatikan bahwa Paulus menyadari pelayanan Injil itu adalah satu keharusan. Boleh next ya? Pelayanan Injil itu adalah satu keharusan. Itu adalah panggilan hidupnya yang dia terima dari Tuhan. Di ayat 16 dia bilang, kalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab hal itu melakukan keharusan bagiku. Celaka kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi dia lihat bahwa ini memang ini bukan hobi saya, ini bukan satu tambahan, satu pilihan, tapi ini keharusan buat saya. Tugas yang gak bisa dihindari, ini panggilan buat saya. Ini satu tugas dipercayakan buat saya, maka saya lakukan dan kerjakan. Jadi duty saudara. Tetapi perhatikan, meskipun dia lihat bahwa ini ada satu keharusan dijalani, harus dilakukan, tetapi perhatikan, dia tidak melakukannya secara terpaksa. Saudara, kalau kita baca bagian ini, apakah Anda nge-sense kalau dia bicara di dalam nuansa terpaksa, enggan sebenarnya, nggak kepengen, tapi kemudian ya apa boleh buatlah gitu, dan nggak dibayar lagi? Apakah Anda merasa dia ngomong dalam nuansa yang demikian? Tidak ya. Kita nggak merasa bahwa Paulus kayaknya lagi ngedumel, lagi ngomel, atau lagi komplain. Tidak saudara. Ya, dia memiliki satu sukacita. Ada satu pride ya di dalam nuansa yang positif, di dalam melakukan itu semua tanpa dibayar, tanpa diberikan satu honor. Paulus menunjukkan meskipun dia punya hak untuk meminta dukungan, tetapi ketika dia bisa melayani tanpa ada upah apapun, ya itu adalah satu sukacita bagi dia. Upah yang terbesar bagi dia adalah bukan dukungan finansial, bukan kemudahan di dalam hidup, tetapi dia bisa melihat Injil tersebar, dia bisa melayani tanpa kemudian dikekang oleh apapun. Injil bisa semakin luas, makin banyak orang yang diselamatkan, makin banyak orang yang dimenangkan. Nah, itu menjadi upah yang memberikan sukacita bagi Paulus. Nah, jadi saudara, saya melihat bahwa di dalam pelayanan itu, ketika kita mencari kedewasaan sebagai orang Kristen, itu adalah ketika sense of delight, duty itu bertemu dengan delight. Ya, ketika kita bisa dikatakan dewasa ketika melakukan segala sesuatu, bukan sekedar hanya keluar dari sense of duty, tetapi kemudian kita menemukan delight, sukacita di dalamnya. Kedewasaan ketika segala sesuatu bukan lagi karena keharusan, tetapi karena kehausan, karena saya pengen, karena saya mau. Saudara, apakah orang Kristen harus berdoa? Harus nggak? Bapak Ibu, saudara, orang Kristen harus berdoa nggak? Orang Kristen harus pelayanan nggak? Orang Kristen harus menghormati orang tuanya nggak?
Harus. Orang Kristen harus mengasihi istri, menghormati suami enggak? Harus gitu. Nah itu harus semua saudara ya, duty gitu. Sense of duty. Orang Kristen harus mengabarkan Injil enggak? Ya harus gitu. Nah tapi kadangkala bisa jadi harus itu kita lakukan. Apakah pertanyaan yang beda ya? Apakah kita menemukan light di dalamnya? Kesukaan di dalamnya, sukacita di dalamnya. Saudara, ada yang mungkin bertanya begini ya, Pak, kalau saya melakukan segala sesuatu dan kemudian saya menemukan sukacita, kesenangan di dalamnya, apakah itu nggak bikin saya jadi egois gitu? Misalnya, aduh saya senang sekali berdoa pada Tuhan, karena itu bikin saya pokoknya seneng dah, happy gitu ya, ada ketenangan, ada apalah gitu ya, saya bisa beroleh sesuatu gitu, senang sekali, atau saya senang melakukan pelayanan. Nah apakah itu berarti saya mengejar kesenangan saya pribadi? Saya dapat sukacita, egois dong gitu. Nah saudara, seorang pengkhotbah John Piper dia kasih contoh yang baik ya. Dia bilang begini, kalau misalnya saya dengan istri saya, kan saya harus perhatiin sama istri saya, sayang sama dia. Satu kali misalnya ya, saya belikan bunga, kasih buat dia, hadiah buat dia. Terus dia seneng banget, dia bilang, aduh thank you dia, aku seneng banget. Terus saya bilang nih saudara ya, oh enggak apa-apa, it's my pleasure gitu. Enggak apa-apa, saya seneng kok gitu. Nah, apakah waktu saya bicara begitu dia akan marah saudara? Oh jadi kamu lakukan ini supaya kamu senang gitu ya? Jahat dong kamu ya gitu. Atau misalnya Bapak Ibu atau saudara di sini ada yang sakit di rumah sakit nih, kemudian saya datang besuk gitu ya. Biasanya Anda bilang apa? Aduh Pak, jangan repot-repot datang. Terus saya akan bilang bahwa oh enggak apa-apa, ini it's my pleasure. Saya senang kok lakukan ini, gitu. Terus Anda kemudian akan bilang, aduh Pak Pendeta lakukan ini demi kesenangan Bapak gitu ya, supaya Bapak senang ya gitu. Enggak kan saudara? Justru Anda merasakan sukacita gitu, karena Anda melihat bahwa kesenangan dari seseorang itu ternyata dicapai lewat melakukan sesuatu pada Anda gitu. Jadi saudara sama seperti itu. Ya, kedewasaan ditemukan ketika sense of duty bertemu dengan delight. Ketika saya berdoa bukan karena keharusan semata, tapi saya menemukan delight di dalamnya. Saya melayani bukan karena keharusan, tapi saya menemukan delight di dalamnya. Saya melakukan pekabaran Injil bukan karena keharusan, tapi saya menemukan delight di dalamnya. Ada sukacita, ada kesenangan. Karena saya tahu bahwa saya diciptakan, diselamatkan, dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan untuk menemukan sukacita yang sejati di dalam itu semua. Saya berbahagia di dalamnya. Dan saya sedang hidup seturut dengan desain Allah bagi hidup saya. Jadi saudaraku, itu yang pertama kita lihat di sini, ya, gospel driven surrender. Bahkan ketika kita hidup di dalam desain Allah, kita mengerjakan apa yang menjadi panggilan Dia bagi kita. Kita tidak merasa bahwa kita sedang berkorban apa-apa, karena saya sedang melihat bahwa semuanya saya lakukan demi sukacita yang saya dapatkan di dalam Dia. Nah yang kedua, kita lihat akan strateginya saudara, strategi yang dipimpin oleh kebenaran Injil itu. Di dalam bagian ini kita lihat bagaimana Paulus secara menarik ya, dia punya strategi itu menyesuaikan, mengakomodasi, mengadaptasi dirinya itu dengan berbagai kelompok orang-orang yang hendak dijangkau. Perhatikan, ada 4 kelompok di sana saudara. Yang pertama ada orang Yahudi, terus ada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ada orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, artinya orang-orang yang Gentiles, dan ada orang-orang yang lemah dalam tanda kutip gitu. Dan dia katakan untuk orang Yahudi, aku jadi seperti orang Yahudi. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku jadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang lemah, aku hidup seperti orang yang lemah. Dan semuanya dilakukan saudara demi memenangkan orang. Nah jadi ini strategi adaptasi atau akomodasi itu. Nah saudara, ini satu hal yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama ya. Apakah Paulus ini kemudian menjadi bunglon, mengajarkan kita jadi bunglon?
Apakah dia mengubah pendiriannya atau perilakunya hanya untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu tanpa ada satu prinsip atau pendirian? Nah, saudara, kalau kita cermati, bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kita perlu sangat-sangat cermat bahwa Paulus dia bukan sedang mengajarkan nanti kamu di hadapan orang yang korupsi jadi juga seorang yang korupsi begitu. Nanti kamu di tengah orang yang berzina jadi pezina juga. Ya, kaum narkoboy kamu juga jadi narkoboy gitu, supaya boleh jadi segalanya untuk segalanya gitu. Tidak, saudara. Perhatikan dia kasih kualifikasi di sana dalam ayat 21, meskipun buat orang-orang yang hidup di bawah hukum, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Ya, jadi ya dia katakan bahwa tetap hukum Allah itu menjadi satu pagar. Nah, meskipun sekarang dimengerti di dalam terang daripada Kristus. Ya, di dalam terang daripada penggenapan di dalam Kristus. Saya tidak lagi mengejar bahwa sepertinya kebenaran itu bisa ditegakkan lewat saya sunat, nggak makan ini, nggak makan itu gitu. Tidak, saya percaya bahwa Kristus telah menggenapi segalanya. Bukan berarti perintah-perintah ini kemudian tidak lagi penting gitu, tidak lagi mengajarkan sesuatu. Berarti saya boleh membunuh orang, berzina dan segala macam. Tidak, saudara. Nah, jadi perhatikan bahwa Paulus dia berdiri di atas kebenaran Injil. Itu yang menjadi prinsip dia. Nggak boleh tawar-tawar. Dan saudara, ini yang kemudian Paulus tunjukkan ketika dia tegur Petrus di dalam Galatia pasal 2 itu yang dia ceritakan. Nah, satu kali Paulus dan Petrus dia lihat ya, lagi makan bareng orang-orang yang Kristen dari kalangan yang non Yahudi. Tapi kemudian ada golongan Yakobus datang. Ini orang dari Yerusalem, orang Yahudi kebanyakan. Dan waktu Paulus lihat mereka, langsung dia cepat-cepat menarik diri. Karena ada peraturan culture bagi orang-orang Yahudi bahwa tidak boleh tuh duduk makan bersama orang-orang yang tidak bersunat begitu. Akhirnya Petrus ketika melakukan itu, Barnabas juga turut terseret. Dia ikut-ikutan melakukan hal itu. Akhirnya menimbulkan batu sandungan buat orang-orang yang non Yahudi. Tapi Paulus kemudian tegur mereka, ingetin mereka, ya, bahwa Injil itu yang jadi pegangan. Kalau sampai kamu ketika mengakomodasi, beradaptasi, tapi kemudian yang kau tawarkan sebagai Injil yang lain, kau sudah kasih sense kalau harus bersunat supaya bisa diterima di dalam lingkungan daripada umat Allah, kau sudah memberikan pesan yang salah tentang Injil. Nah, jadi Paulus bukan mengajarkan tentang kompromi di dalam hal moral, saudara, tapi dia tentang beradaptasi, menyampaikan Injil dengan efektif, relevan, sesuai dengan kelompok-kelompok orang tertentu gitu. Nah, perhatikan bahwa penekanannya adalah pada, boleh next ya, kata memenangkan. Ya, di sepanjang ayat 19 sampai ayat 22, memenangkan. Aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Aku jadi orang Yahudi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku hidup supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian ayat 21, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Jadi prinsipnya adalah supaya bisa memenangkan dan memenangkan, bukan menyenangkan, saudaraku. Nah, ini yang kadangkala kita suka keliru. Berusaha adaptasi, akomodasi, tapi demi menyenangkan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Dan itu yang keliru, saudara. Karena pada saat kita melakukan hal demikian, bisa jadi yang menjadi pegangan kita bukan lagi Injil itu sendiri. Nah, saudara, kenapa dia melakukan itu semua? Di dalam ayat 23, semuanya ini aku lakukan karena Injil, for the sake of the gospel, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Satu terjemahan yang sebenarnya kurang pas begitu ya, seperti Paulus belum dapat bagian di dalam Injil begitu. Nah, padahal dia bilang begini sebenarnya ya, aku melakukan ini semua demi Injil supaya aku dapat berbagian dengan mereka di dalam berkat-berkat daripada Injil itu. Ya, jadi demi Injil dan demi membawa sebanyak mungkin untuk berbagian
di dalam berkat keselamatan yang ada di dalam Kristus itu. Itu sebabnya dia menunjukkan satu fleksibilitas untuk mengakomodir, beradaptasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Nah, beberapa aplikasi saudara buat kita semua. Boleh next ya. Kita mungkin perlu menjual akomodasi dan adaptasi itu either di dalam hal penyampaiannya, pemberitaannya, atau di dalam hal pembawaan kita atau penampilan kita. Nah, saudara, ada banyak hal yang tidak salah secara moral, tetapi kadangkala ya bisa jalan atau titik masuk untuk kemudian memenangkan orang. Ya, saya ketika diskusi sama istri, ini saya kemarin waktu jalan kemana saya lihat anak muda itu tiktokan joget-joget begitu. Apakah perlu ya saya sampai joget-joget TikTok ya supaya bisa masuk ke anak-anak muda gitu. Nah, terus kemudian saya coba joget-joget TikTok gitu ya saudara. Isi saya lihat gitu, dan saya bilang ya kayaknya prinsipnya baik lagi, jadi batu sandungan apa enggak gitu ya. Ini kayaknya bukan batu sandungan lagi, saya dilempar batu nanti. Ya, bukan stumbling block, dapat paving block nanti kan ya. Nah jadi enggak mesti. Kayaknya harus jadi di dalam hal penampilan gitu. Pertimbangkan lagi, jadi batu sandungan apa enggak. Tapi baik lagi kita memang perlu menyesuaikan di dalam kadar tertentu. Yaitu sebagai jadi seorang pemberita Injil, pendeta itu kadang enggak susah saudara ya. Susah. Ya kayaknya harus bisa menyesuaikan. Ketika ngobrol ada jemaat yang tukang tahu, perlu ngerti segala jenis tahu gitu. Ya, mengenal dunia pertahuan. Nanti ketika kunjungan ke jemaat tukang tempe, kita perlu ngerti dunia pertempean. Ketika ketemu dengan jemaat tukang sayur, mesti ngerti semua hal tentang sayur. Ya, toh? Nanti ketika kumpul bareng vlog gitu, fellowship, ngumpul semuanya, ngomongnya jadi gado-gado, ya kan? Ada tahu tempe dan sayur gitu, tinggal tambah kacangnya. Jadi sepertinya harus tahu segala-galanya gitu. Nah tetapi saudara, ini prinsip yang penting bagi kita semua. Ya, menyesuaikan dan artinya perlu mengenal orang-orang yang dengannya kita bergaul. Saya sudah lupa kayaknya semua apa yang diajarkan dosen saya gitu ya di seminari. Tapi ada satu yang masih membekas saudara, satu wisdom yang saya percaya berlaku bukan cuma waktu belajar di sekolah tapi juga dalam kehidupan ya. Jadi kita pun mengejar know something about everything gitu. Ya, jadi tahulah sedikit setidaknya mengenai banyak hal gitu. Ya, jadi ketika Anda melayani misalnya anak-anak gitu, ya tahulah anak-anak lagi ngetren apa. Mungkin mereka lagi main Roblox apalah gitu ya. Jadi tahu setidaknya. Ya toh? Ada yang senang dengan apa gitu, kita belajar. Supaya kita tahu setidaknya sedikit hal mengenai banyak hal. Ya, know something about everything gitu. Nah itu sebabnya saudara, saya baca bukan sekedar buku teologi, baca koran, baca berita, baca tentang ekonomi, baca tentang filsafat, baca tentang sosial, baca tentang science gitu ya, supaya boleh know something about everything begitu. Jadi bisa tahu banyak hal gitu. Supaya tahu ketika bicara tentang tukang tahu, tukang tempe, tukang sayur bisa masuk gitu. Nah, tetapi saudara, balik itu semua juga ada satu lagi yang lain, bahwa kita perlu know everything about something gitu. Nah ini yang spesialisasi gitu. Tetap main job saya adalah di dalam hal teologi, di dalam hal Injil, pegangan saya. Nah jadi ini yang tidak bisa ditawar, saya perlu memahaminya dengan baik dan saya perlu menyuarakannya dengan baik gitu. Nah jadi saudara, saya pikir ini satu prinsip yang baik ya ketika kita melakukan pelayanan di dalam keseharian kita. Ya, kita perlu kemudian belajar sebenarnya keluar daripada comfort zone kita. Ya, dan kadang-kala sekolah dari Tuhan itu berat saudara, sekolah kehidupan. Saya karena sangat suka gitu sebenarnya hal-hal yang abstrak, ya filsafat, teologi tentang atonement gitu. Tapi kemudian waktu pelayanan saudara, saya bilang, oh saya senang melayani anak-anak muda. Ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan susah, saya bisa cari tahu jawabannya dan segala macam gitu. Tapi kemudian di dalam pelayanan,
saya dipercayakan tuh pelayanan anak-anak sekolah minggu. Nah itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun pelayanan sekolah minggu. Saya ingat saya waktu besuk pertama kali itu, saya lihat anak kecil ya, umur 4 tahun, 5 tahun, dia lihat saya. Kemudian saya sapa dia, halo Grace gitu ya. Dan dia lari ke dalam nangis, saudara. Ya, saya merasa Tuhan ini salah nih, saya ditempatkan di dalam bidang pelayanan ini bukan saya gitu. Tetapi belajar, keluar daripada comfort zone. Saudara, kira-kira Paulus dia lebih nyaman berada di kalangan orang Yahudi atau orang-orang yang non-Yahudi? Menurut Anda? Orang-orang Yahudi nggak perlu ribut soal makan babi lah gitu ya, sunat atau enggak gitu. Tinggal tunjukin aja Alkitab mana Mesias, mana Kristus dan segala macam gitu kan ya. Nah, tapi ketika bergaul dengan orang yang non-Yahudi ini kayak keluar dari comfort zone gitu. Ada hal-hal yang saya nggak terbiasa selama ini gitu. Tapi dia menempuh itu for the sake of the gospel, supaya berkat keselamatan Injil itu bisa nyampai kepada semuanya. Mungkin hari ini saudara, kita di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang sepertinya nggak matching gitu dengan diri kita. Aduh Pak, saya mendalami ekonomi, tapi sekarang kayaknya malah ngajarin bahasa Inggris misalnya gitu ya. Basic saya ekonomi, tapi saya suruh ngajar bahasa Inggris gitu. Teman saya malah lebih parah gitu, belajarnya pendidikan agama Kristen gitu ya, tapi ngajarin olahraga misalnya. Ya, nah. Atau saya sebenarnya basicnya adalah S2 di dalam hal informatika, tapi sekarang saya harus lepasin semuanya ngurusin anak gitu. Nah saudara, di dalam kondisi seperti itu kadang-kala Tuhan mengizinkannya supaya kita keluar dari comfort zone, supaya kemudian saya belajar menjadi seperti orang Yahudi, orang-orang yang di bawah Taurat, orang-orang yang di luar Taurat dan segala macamnya, supaya saya bisa belajar mengenal dunia daripada orang-orang yang berbeda daripada saya ini. Saudara, mungkin pada akhirnya kita tetap bisa bilang ini bukan saya, tapi setidaknya saya telah belajar. Saya telah belajar dan saya belajar. Dan kadang-kala Tuhan memberikan kita sekolah yang seperti itu, yang di luar yang kita kepengen itu, saudaraku. Nah itu yang kedua, yaitu gospel driven strategy. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, gospel driven self discipline. Disiplin diri yang keluar daripada Injil. Di dalam ayat 24 sampai 27 ini bagian yang banyak membingungkan. Apakah Paulus di sini sedang mengajarkan kalau kita harus berjuang demi dapat hadiah di dalam artian keselamatan? Jadi keselamatan itu bisa hilang. Maka dia ajarkan kamu perlu latih dirimu, kuasai tubuhmu supaya jangan sampai sesudah memberitakan Injil nanti kamu ditolak gitu, ditolak sama Tuhan. Apakah dia mengajarkan keselamatan bisa hilang? Ini ngejar keselamatan, dapat mahkota keselamatan dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara, Paulus di dalam Roma pasal 8 dia ngajarin kalau tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kemudian di sini dia sepertinya meragukan keselamatan dia? Kalau Paulus ngajarin Efesus pasal 2, keselamatan itu adalah pemberian dari Allah, bukan hasil usaha kita. Bagaimana mungkin di sini dia ngajarin kita untuk sepertinya lewat effort kita, lewat upaya kita, usaha kita untuk memperoleh keselamatan. Nah, maka balik lagi kepada konteks dan konteks. Ya, kita perlu balik lagi kepada konteks apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus di sini. Kata kuncinya saudara ada dua hal ya, yaitu mahkota sama bagian sebelumnya ketika bicara tentang memenangkan. Paulus ketika dia menggambarkan gambaran tentang pertandingan, ini satu hal akan langsung nyantol di dalam benak orang-orang Korintus. Karena mereka 2 tahun sekali itu ada satu lomba ya, lomba mian itu. Jadi yang diselenggarakan di Korintus, dan itu nomor 2 paling top saudara di dunia Roma setelah Olimpik itu. Ya, setelah Olimpiknya. Dan ini orang Korintus pasti tahu. Wah, dan kemungkinan Paulus pernah menyaksikan itu juga sehingga dia pakai contoh ini. Dan apa yang Paulus mau tekankan lewat contoh ini saudara, lewat analogi ini. Nah ingat ya bahwa dia gambarkan bahwa
sebagai satu pertandingan dan kemudian untuk dapat hadiah. Artinya kan menang itu kan ya. Dapat hadiah, dapat mahkota. Nah, kalau kita ingat kata menang, maka kita harus balik lagi. Sebelum ini ngomong apa? Ya, aku menjadi segala-galanya supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Oh, kalau begitu, apakah yang dia maksudkan? Hadiah itu adalah orang-orang yang dimenangkan. Dan saudara, maka kita perlu cari tahu, apakah ada gambaran Paulus, ya, ide Paulus, konsep Paulus mengenai orang-orang ya yang dimenangkan itu di dalam sense mahkota. Oh, ternyata ada. Boleh next ya. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20 dia bilang begini kepada orang-orang Tesalonika. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kemudian dalam Filipi, saudara, dia bilang begini, karena itu saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudaraku yang kekasih. Jadi saudara, kalau kita lihat dari sini, maka maksud Paulus adalah di dalam, kalau kita gabungkan dengan semua yang tadi dia bahas, dia mau bilang bahwa saya sudah berupaya lepasin hak saya. Saya tidak pakai hak saya sebagai rasul demi supaya saya bisa tujuannya memenangkan semakin banyak orang. Supaya Injil itu semakin diperluas. Supaya makin banyak orang yang diselamatkan gitu. Dan itu semua seperti saya seorang pelari. Satu petinju yang fokus gitu. Mendisiplin diri saya. Ya, tidak makan daging tertentu atau melakukan hal tertentu yang bisa ofensif kepada orang-orang yang saya layani demi supaya saya bisa dapat memenangkan mereka yang pada akhirnya menjadi mahkota kemuliaan saya, mahkota kemegahan saya satu waktu di hadapan Tuhan Yesus. Maka saudara, di dalam ayat 25 dia kontraskan, ya toh, pelari di dalam dunia ini mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ya, berusaha memecahkan rekor lari dia sebelumnya, naikin dia punya stamina, nggak makan ini, nggak makan itu, supaya berat badannya terjaga. Dan dia lakukan itu semua demi supaya dapat mahkota daun, yang pada hari itu disematkan, dapat kebanggaan sebentar, nanti mahkotanya juga layu gitu. Tapi kita demi mendapat mahkota yang kekal itu. Saudara, hari ini yang suka bola ya, masih ingat gak 5 tahun lalu Liga Champions siapa yang menang? Udah gak ingat. Ya, waktu menang kita senang sekali. Tapi 5 tahun kemudian udah gak ingat saudara. Tapi begitu mati-matian orang melakukan sesuatu untuk yang udah orang gak akan ingat 5 tahun kemudian. Maka saudara, kalau kita betul-betul melihat jiwa manusia itu penting, satu waktu di dalam kekekalan tetap itu akan diingat di dalam kekekalan. Saya waktu itu dengar kamu ngajar di sekolah minggu, dengar kamu berkhotbah, dengar kamu sampaikan Injil, dengar kamu bagikan cerita tentang Tuhan Yesus, dan setelah itu saya bertobat. Setelah itu saya percaya pada Kristus. Setelah itu saya betul-betul meyakini bahwa Kristus adalah juru selamat saya. Terima kasih. Itu satu hal saudara yang diingat di dalam kekekalan. Ya, kekekalan saudara, bayangkan kekekalan. Ya, Anda chatting dengan orang-orang tertentu dalam kekekalan, ketemu dengan dia. Dan itu adalah anak muridmu, itu adalah mahasiswamu, itu adalah tetanggamu, itu adalah keluargamu, itu adalah handai talanmu, itu adalah sahabatmu, itu adalah orang yang pernah kau temui. Siapapun itu yang mungkin melalui gaya hidupmu, melalui penyampaianmu, ternyata mereka mengenal Kristus. Dan itu akan diingat di dalam kekekalan. Satu mahkota kemegahan kita. Tuhan, terima kasih Engkau mau memakai saya, sehingga saya boleh menyampaikan Injil itu. Orang-orang boleh berbagian berkat keselamatannya pada Injil itu. Dan saya bersyukur Tuhan, ini satu yang dikenang selama-lamanya di dalam kekekalan. Tidak ada habis-habisnya kami memuliakan Engkau. Mengenang itu semua, memuliakan Engkau lagi dan lagi. Maka saudara, itu yang menjadi pengejaran Paulus. Dia katakan di dalam ayat yang terakhir, ya, sekali lagi ini terjemahan yang nggak terlalu pas di dalam ayat 27.
Karena dia sebenarnya bilang bahwa aku mendisiplin diriku, melatih tubuhku, menguasainya, supaya sesudah aku memberitakan Injil pada orang lain, diriku sendiri tidak didiskualifikasi. I myself should be disqualified gitu. Jadi aku berharap bahwa aku melatih tubuhku, melatih diriku, menahan diriku, supaya jangan sampai waktu aku memberitakan Injil, tujuannya kan memenangkan orang. Tapi gara-gara aku gak melatih tubuhku, mengendalikan diriku, maka aku didiskualifikasi. Gak dapat hadiahnya, gak dapat memenangkan orang yang harusnya aku menangkan itu. Maka saudara, hari ini ketika kita merenungkan ini semua, ya, ketika tadi kita ingat kita hidup dalam dunia yang mengejar diri dan diri. Kejar hakmu, ya, be true to yourself. Jadilah dirimu sendiri. Apa yang kau inginkan, mimpimu, itu kejarlah, upayakanlah. Saudara, di dalam dunia yang seperti itu, panggilan Injil bagi kita semua adalah surrender. Serahkan diri. Sangkal diri. Pikul salib. Di dalam dunia yang mengejar sesuatu yang sifatnya sementara, tadi ya, pengejar achievement yang mungkin bisa dikagumi dalam dunia ini, panggilan Injil adalah kejar sesuatu yang kekal, yang akan dimuliakan selamanya di sorga kelak. Di dalam dunia yang mengejar untuk menyenangkan diri dan menyenangkan manusia, panggilan Injil adalah memenangkan manusia dan menyenangkan Allah. Saudara, hari ini ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, sekali lagi kita dihantar untuk berkaca. Tuhan, saya di dalam menjalani hidup saya, apakah saya memiliki satu kehidupan yang berkesesuaian dengan Injil itu? Dan mungkin Tuhan, saya menemukan bahwa tidak demikian. Itu sebabnya saudara, ini satu panggilan bagi kita lagi dan lagi datang di hadapan Kristus. Ya Tuhan Yesus, aku sadar bahwa aku jauh daripada kebenaran Injil-Mu. Biar kiranya Injil-Mu itu yang membaharui aku lagi, yang menghangatkan aku lagi, yang membuat mataku basah sekali lagi, agar aku mengejar apa yang penting, yang berkenan di hadapan Engkau. Bagi setiap kita saudara, yang buat kita ini gaya hidup yang aneh, gaya hidup yang kayaknya saya nggak cocok gitu. Karena mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh mengenal siapa Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita belum pernah menerima Injil bahkan, sehingga kita nggak merasa ini satu kehidupan yang layak diperjuangkan. Maka saudara, ini juga menjadi panggilan bagi setiap kita. Kita yang mungkin selama ini berusaha mengejar kepuasan diri, hasrat diri, keinginan diri. Tapi saudara, itu seperti memasukin kue yang terbuat dari pasir, gak pernah mengenyangkan diri kita. Selalu kita lepehin, gak pernah ada kepuasan. Karena kepuasan yang sejati, secara paradoks ditemukan ketika kita menyerahkan segalanya kepada Kristus. Hanya Dialah yang bisa memberikan kepuasan sejati itu, pemenuhan diri yang sesungguhnya, jati diri yang sejati itu di dalam Dia. Dan oleh sebab itu saudara, mari kita datang kepada Dia, terima Dia sekali lagi, serahkan Dia sekali lagi, dan biarkan Dia memakai diri kita lagi dan lagi saudara, demi supaya sebanyak mungkin orang dimenangkan bagi Tuhan. Karena itu larilah untuk menang, memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami melihat Engkau lagi, Engkau yang meskipun adalah anak Allah, Engkau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu hak yang harus dipertahankan. Melainkan Engkau telah mengosongkan dirimu, datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yang menunjukkan ketaatan, bahkan bukan sekedar ketaatan biasa, taat sampai mati di atas kayu salib. Maka biarlah Tuhan, setiap kami yang dengan mulut bibir kami
mengatakan kami mengikut Engkau, kami percaya Engkau, kami menerima Engkau. Kiranya Tuhan, sungguh si aku yang lama itu betul-betul tadi disalibkan bersama dengan Engkau. Manusia lama kami telah disalibkan bersama dengan Engkau. Dan bila sungguh yang ada dalam setiap kami satu manusia baru yang dari hari ke hari semakin dinyatakan. Kami bukan lagi mengejar aktualisasi diri, tapi mengejar aktualisasi Kristus itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar kami terbatas, lemah, bergumul terus-menerus, tapi kami percaya anugerah-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami. Roh Kudus yang Kau berikan membarui kami dari ke hari. Karena itu pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami, arahkan kami. Biar kiranya salib-Mu itu yang terus menjadi kemegahan bagi kami, yang terus menjadi petunjuk bagi kami, yang terus menjadi sumber segala motivasi kami dan menjadi kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan memiliki satu kehidupan yang boleh meninggikan salib itu, yang boleh mengekspresikan salib itu, yang boleh dibentuk oleh salib itu, yang boleh menceritakan salib itu kepada orang-orang sekeliling kami yang kami temui. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya demi nama-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berlari dalam perlombaan iman untuk memenangkan jiwa-jiwa demi kemuliaan Kristus. Tugas ini belum selesai. Masih banyak jiwa yang belum mengenal Kristus. Dan kita dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan ini dengan setia. Mari kita perbarui komitmen kita untuk melayani Dia. Kita beritakan nama-Nya dan kita menghidupi Injil di tengah dunia ini. Dengan kerinduan dan tekad ini Bapak Ibu, mari kita nyanyikan satu lagu Facing a Task Unfinished. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyanyikannya untuk melihat realita yang harusnya kita hadapi dan kita hidupi bersama. Kita mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita nyanyikan bersama-sama.
stay awake, for on thine errand send us to labor for thy sake. We go to all the world, with kingdom come unfold. No other way was brought to save but Jesus Christ the Lord. We go to all the world, with kingdom come unfold. No other way was brought to save but Jesus Christ the Lord. Tidak ada nama lain yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan, namun Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Yahweh Sang Ciptaan, puji Yahweh Sang Bapak Ibu Saudara dan juga adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Liturgi ibadah telah selesai, liturgi kehidupan baru dimulai. Dan di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita ke dalam dunia kita masing-masing. Dunia keluarga, dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dunia apapun saudara. Agar di dalam dunia-dunia itu kita boleh memenangkan sebanyak mungkin orang dan menyenangkan Allah Tuhan kita. Dan kita melakukan itu semua bukan sendirian, tapi ada Allah yang memanggil kita, menumpang kita, ada Kristus yang menyelamatkan kita, yang terus menyertai setiap kita, ada Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memberikan penguatan penghiburan yang kita butuhkan. Dan bila kita melakukan itu semua dengan setia, sampai satu waktu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terimalah berkat yang daripada Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saya akan mengambil waktu teduh. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah main bagian dalam pelayanan pada hari ini sebagai liturgis, pemusik, singers,
tim sound system, multimedia, usher, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Hanya Tuhan yang membalas segala jerilah dari rekan-rekan semua. Dan sebelum saya menyampaikan Bapak Warta, saya ingin menyambut kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di Christ Chapel Manado. Bolehkah Bapak Ibu Saudara yang sudah sering ke CCM berdiri sebentar, yang sudah sering atau sudah pernah ke CCM berdiri? Tolong lihat kanan kirinya ada nggak yang nggak berdiri? Berarti itu orang baru. Yang sudah sering ya, yang sudah sering tolong berdiri. Kalau nggak ada yang nggak berdiri berarti belum baru. Ada? Apakah ada? Ada ya, sepertinya ada ya. Ada satu rekan ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kerjasamanya. Minta tolong rekan-rekan di sekitar bisa menyambut juga. Ya, selamat datang, sama beribadah bersama-sama di Christ Chapel Manado. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami dengan senang hati menyambut untuk bisa beribadah bersama. Dan kalau saya lihat ya keberatan setelah ini, kalau tidak terburu-buru, harap bisa stay sebentar supaya bisa berkenalan lebih lanjut. Dan saudara, untuk minggu yang akan datang itu bertepatan dengan 17 Agustus. Ya, jadi kita akan mengadakan ibadah dengan nuansa kebangsaan. Ya. Nah, jadi saudara, kita lanjutin tetap dari 1 Korintus 10 eksposisi kita, tapi saya lihat teksnya oke, masih boleh sentil mengenai perbudakan lah setidaknya kan ya. Perbudakan di bawah Belanda sama Mesir kan beda-beda tipis itu, nanti kita coba bahas di sana. Dan untuk minggu yang akan datang, kami mengajak Bapak Ibu Saudara, adik-adik boleh memakai baju dengan nuansa kebangsaan atau minimal batik lah ya. Jadi baju dan nuansa kebangsaan. Nah, silakan Bapak Ibu boleh pakai baju daerahnya masing-masing gitu ya. Boleh datang. Senjatanya nggak usah saudara ya, bajunya saja ya. Senjata daerahnya nggak usah saudara ya, baju daerahnya saja. Silakan, ada yang mau pakai belangkon, ada yang mau pakai kebaya gitu ya. Ya minimal batik lah ya. Jadi bersama-sama kita hadir di dalam ibadah minggu akan datang, ibadah khusus di dalam nuansa kebangsaan. Dan kita harap di dalam ibadah yang akan datang itu juga kita bisa sama-sama banyak mendoakan bagi bangsa negara kita. Kita mengingat bahwa kita dari tengah-tengah Indonesia. Nah, tadi ya gospel accommodation, gospel adaptation ya. Injil ketika diberitakan di dalam Indonesia juga ada mengakomodir saudara ya, budaya-budaya Indonesia juga. Nah, itu menjadi satu simbol juga bagi orang Indonesia. Aku jadi seperti orang Indonesia. Oke, supaya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Dan untuk minggu yang akan datang juga saudara, setelah kebaktian itu akan diadakan persekutuan fellowship untuk para penata-layan ya, para penata-layan liturgis, pemusik dan juga singers ya, tim lead musik. Jadi Bapak Ibu Saudara, adik diharapkan bisa hadir ya, yang sebagai liturgis, pemusik, singers untuk mengikuti fellowship ini. Ya, kita harap bisa dikobarkan lagi semangat ya, sambil berkenalan dengan teman-teman pelayan yang baru mendaftar ya. Dan di dalam momen itu kita bisa mengingatkan hal-hal yang paling esensial lagi di dalam pelayanan ya. Jadi minggu akan datang setelah ibadah itu ada persekutuan untuk tim penata layan dari liturgis, pemusik dan singers. Jadi harap Bapak Ibu selama ini melayani sebagai tim lead musik bisa stay minggu yang akan datang setelah ibadah untuk bersama ikut dalam fellowship. Dan untuk prayer meeting hari Selasa kita akan adakan lewat Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikutinya, untuk berdoa bersama-sama. Satu hal yang kita doakan saudara terus bagi gereja, bagi pemberitaan Injil saudara, bagi setiap kita ya di dalam apa yang kita kerjakan dan lakukan. Karena kita sadar bahwa ini bukan tentang pekerjaan kita, hak kita, tapi tentang karya Allah, kasih karunia Allah, kedaulatan Allah. Ya, maka mari untuk menunjukkan keyakinan itu semua, kita boleh hadir, kita boleh mendoakan pekerjaan-pekerjaan Allah lewat CCM, lewat apa yang kita geluti. Ya, kami mengajak untuk bisa mengikuti prayer meeting ini bersama-sama di hari Selasa lewat media Zoom. Dan untuk IC saudara, ya kita sudah buka kelas untuk yang ke-17. Kelas yang perdana akan dimulai pada tanggal 24 Agustus. Nah, jadi untuk penanya Bapak Ibu yang mau mengenal CCM,
ya CCM ini gereja yang seperti apa sih, silakan bisa ikut kelas IC ini. Atau Bapak Ibu saudara selama ini sudah menjadi jemaat berapa lama begitu ya, dan ingin menjadi anggota dari CCM secara tetap, silakan juga bisa ikut kelas IC ini. Ya, tapi yang ikut kelas IC tidak harus jadi jemaat gitu ya. Kalau mau sekedar mengenal CCM ini gereja yang seperti apa, juga silakan mengikuti ini. Ya, ini kelas terbuka untuk umum. Atau Bapak Ibu selama ini ikut Bapak lama, CCM saya jadi lupa gereja yang kayak gimana, ikut lagi Increase Class. Ya, supaya boleh ingat lagi, di-refresh lagi. Nah, jadi Bapak Ibu silakan bisa mendaftarkan diri nanti kepada Pak Dalpin. Ya, nanti akan dimasukkan ke dalam grup untuk IC batch yang 12, akan dimulai tanggal 24 Agustus. Terakhir saudara, bagi Bapak Ibu saudara yang butuh didoakan, nanti bisa menghubungi saya atau para elders. Ya, setelah kebaktian ini, kita personal, kalau misalnya mau didoakan, silakan bisa menghubungi. Dan kita juga ada fellowship. Ya, Bapak Ibu saudara setelah ini bisa mengambil kopi, teh, dan nanti kembali ke ruangan ini. Untuk yang Sunday School, nursery, ya, yang youth bisa mengikuti para kakak pembimbingnya di lokasi-lokasi yang tadi sediakan untuk mengikuti fellowship sesuai dengan kategori usia masing-masing. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bisa meninggalkan ruangan ini sambil bersalaman dan boleh mengambil kopi teh di depan dan kemudian balik kembali untuk mengikuti persekutuan kalau seandainya tidak ada halangan.